نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sebentar insyaallah ta'ala. Tadi sudah kita sampaikan sedikit dari kekhususan Nabi SAW, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan yakinlah di sana masih banyak sekali keutamaan, kekhususan dan keistimewaan beliau yang tidak bisa kita sebutkan. Kemudian poin berikutnya yang kita sampaikan adalah ditunaikan oleh beliau, memiliki hak-hak yang mesti beliau dapatkan dari kita selaku umatnya. Sebagai umatnya, apa kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Seorang yang dengan perantara beliau kita mendapatkan hidayah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengetahui jalan keselamatan. Tentu beliau memiliki hak dan hak yang sangat banyak yang wajib untuk kita tunaikan kepada beliau. Maka insya Allah kita sebutkan beberapa di antara hak-hak tersebut yang wajib kita tunaikan selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengimani kerasulan beliau secara sempurna, mengimani kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, dan bahwa risalah beliau menghapus syariat-syariat sebelumnya, dan bahwasanya syariat beliau menghapus syariat-syariat sebelumnya. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, maka syariat-syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu dihapus, kecuali yang disetujui masih ditetapkan dalam syariat beliau. Oleh karenanya, setelah beliau SAW diutus, kita tidak boleh mengikuti syariatnya nabi-nabi terdahulu. Tidak boleh. Kita ikut cara ibadahnya Nabi Musa misalkan. Kalau misalkan beda cara ibadahnya, maka kita nggak boleh ikut cara beliau. Kita wajib mengikuti cara ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau pokok keyakinan, maka semuanya sama, nggak beda. Pokok keyakinan, pokok ajaran sama, yaitu tauhidullah, mengimani akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syariat, tata cara ibadah, maka itu yang dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW telah diutus, maka kita wajib mengimani kerasulan beliau dan mengimani bahwa kerasulan beliau menghapuskan syariat sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa beliau telah menyampaikan risalah atau wahyu Allah secara sempurna, tidak ada yang disembunyikan. Mengimani bahwa beliau telah menyampaikan wahyu Allah yang Allah perintahkan untuk disampaikan secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan syariat beliau sebagai syariat yang sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah, setelah Asar, Allah turunkan ayat ini.
pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Semua sudah disampaikan, namanya sempurna sudah, nggak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, nggak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan bahwa orang-orang yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama itu sama saja dia menuduh Nabi SAW secara tidak langsung bahwasanya beliau mengkhianati wahyu yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi, dalam penjelasan para ashabi Rasulullah, tidak ada. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama, kemudian dia menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, yang bagus, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sungguh dia telah menyangka berarti Muhammad mengkhianati risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, kemudian beliau menyebutkan berdalil dengan firman Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Setelah beliau berdalil dengan ayat ini, beliau katakan, fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Maka apa saja yang pada saat ayat ini turun bukan termasuk agama, bukan bagian dari agama Islam, maka hari ini dan seterusnya juga bukan termasuk agama Islam. Masya Allah. Maka mari, kita itu sudah dicukupi, nggak usah cari yang aneh-aneh, buat-buat sendiri, jangan. Agama itu nurut sama Nabi SAW. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, minallahi subhanahu wa ta'ala ar-risalah, dari Allah lah risalah wahyu agama itu. Wa 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-balagh, sedangkan kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan. Lihat, tugas Nabi hanya menyampaikan. Pembuat syariat hanya Allah. Nabi nggak punya hak untuk membuat syariat, apalagi selain beliau. Buktinya banyak. Di awal beliau diangkat menjadi Rasul, beliau diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid. Sudah, itu yang beliau jalankan. Beliau belum mengerjakan sholat 5 waktu sampai 10 tahun berlalu terjadilah Isra Mi'raj, disyariatkan sholat 5 waktu, baru beliau sholat 5 waktu. Beliau terus 3 tahun kemudian beliau menghadapi gangguan, usikan dari kaumnya. Beliau langsung hijrah? Enggak, beliau enggak langsung hijrah. Beliau hijrah menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah izinkan, baru beliau hijrah. Puasa Ramadan juga enggak disyariatkan dengan kemauan beliau sendiri. Allah yang mensyariatkan, baru diwajibkan. Memindah kiblat. Tadinya kaum muslimin itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nabi sangat ingin untuk supaya kiblat itu dipindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Gak serta-merta beliau pindah gitu aja. Beliau selalu menengok ke atas langit seakan-akan minta izin kepada Allah. Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah kan itu. Setelah Allah berikan izin untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, baru beliau pindah. Kalau tidak ada izin, tidak ada perintah, beliau pun nggak akan mau, nggak akan kerjakan. Itu beliau. Apalagi kita.
Maka ulama, sealim apapun, seorang yang bertakwa, setinggi apapun takwanya, dia tidak punya wewenang untuk memberikan syariat dalam Islam. Nah terus apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Wa alaina taslim, kata Imam Az-Zuhri, dari Allah risalah, kewajiban Rasul menyampaikan, kewajiban kita tunduk patuh terima. Kalau ada tuntunannya jalankan, kalau tidak ada diam. Sudah, istislam. Ibnu Abdul Iz rahimahullah beliau mengatakan, la yasbutu qadamul Islam illa ala dhahril taslimi wal istislam. Tidak akan tegak agama Islam ini kecuali dibangun di atas pondasi berserah diri dan tunduk patuh. Nah, maka kita yakini bahwa beliau sudah sampaikan semuanya, tidak ada yang baik kecuali sudah dijelaskan, tidak ada yang jelek kecuali sudah dilarang, kita tinggal jalankan, ikuti. Allah enggak menyusahkan kita, sudah tinggal ikut aja, nurut, ngikut, buntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak beliau yang berikutnya, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam wa taqdimu mahabbatihi ala nafsi wa sairil khalqi. Hak beliau yang wajib kita tunaikan kepada beliau adalah mencintai beliau melebihi siapapun dari makhluk Allah. Mencintai beliau dengan cinta yang besar melebihi siapapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian nyaman padanya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datang dengan perkaranya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Masya Allah. Maka wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai saya lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, dari orang tua kalian sendiri, dari anak-anak kalian sendiri, dan dari semua manusia yang ada. Maka kecintaan kita kepada Nabi harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diingat bahwa cinta ini bukan sekedar klaim, bukan sekedar pengakuan, tapi butuh pembuktian, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita kalau ditanya cinta Nabi, saya yakin jawabnya semua cinta. Tapi untuk membuktikan belum tentu kita semua sanggup. Kalau memang kita cinta kepada Nabi SAW, maka buktikan. Dan kita harus berupaya untuk bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya? Ittiba kepada beliau. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah,
Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti saya. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi harus ada bukti. Kalau kita lisannya ngomong cinta, ternyata tiap hari kita menyelisihi perintah beliau, sholat 5 waktu disia-siakan, puasa Ramadan ogah-ogahan, ajaran beliau ditinggalkan, malah mengikuti ajaran-ajaran selain beliau. Ini cinta yang palsu. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang cintamu benar, kamu pasti taat sama dia. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang betul-betul cinta pasti akan mentaati orang yang dicintai. Mesti. Nah, jadi itu yang ketiga, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang besar melebihi cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Adapun cinta kita kepada Allah tentu harus lebih besar lagi. Tapi berat. Enak kalau ngomong ayo cinta Allah, cinta Rasulnya enak. Membuktikan ini yang berat. Dan masing-masing kita dituntut untuk berjuang untuk bisa menggapai cinta tersebut. Kalau sekedar pengakuan, anak kecil pun bisa. Pembuktian hanya orang-orang yang kuat dan Allah berikan taufik yang bisa. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus mempelajari apa yang beliau ajarkan, terus berupaya untuk mengamalkan apa yang beliau tuntunkan, dan menjauhi perkara-perkara yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Nah, kemudian yang keempat, ta'zimun nabi wa tawqiruhu wa ijlaluhu. Mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan, jangan dihinakan. Muliakan beliau, bahkan muliakan beliau melebihi kita memuliakan orang tua kita. Nah, sekarang beliau sudah tidak ada. Bagaimana cara memuliakannya? Muliakan ajaran beliau, junjung tinggi ajaran beliau, nampakkan ajaran beliau, sebarkan ajaran beliau, ajak manusia untuk mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan dihinakan. Terkadang Masya Allah kalau kita lihat realitas sebagian kaum muslimin sangat menyedihkan. Mereka mengolok-olok ajaran Nabi SAW hanya gara-gara ajaran itu mungkin tidak pas dengan hawa nafsunya, tidak bisa dia cerna dengan akalnya, kemudian dijadikan bahan olok-olokan. Jangan. Kalau memang kita belum mampu, mohonlah ampun kepada Allah. Akui kesalahan, akui kekurangan. Ya Allah, saya belum mampu. Maaf karena saya, ampuni dosa-dosa saya, bimbing saya supaya mampu. Bukan malah dia olok-olok. Kan banyak tuh orang mengolok-olok, yang jenggot diolok-olok, yang jilbab besar diolok-olok, kaki cingkrang diolok-olok, macam-macam. Jangan. Apalagi setelah jelas disampaikan, ternyata ada dasarnya dalam Al-Quran atau dalam hadis, kok masih diolok-olok, ini bahaya. Maka ta'zim, muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memuliakannya. Jangan dihinakan, jangan direndahkan, jangan dijadikan bahan candaan. Bercanda silakan bercanda sewajarnya selama tidak melanggar batasan-batasan Allah. Dan jangan bercanda dengan syariat, jangan bercanda dengan agama, jangan bercanda dengan Nabi SAW. Bercanda dengan syariat Allah, dengan Nabi, dengan Allah itu bisa berakibat kufur. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka kenapa melakukan itu, mereka akan menjawab, kami hanya senda gurau, melepas lelah dari perjalanan jauh. Maka Allah jawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jawab Muhammad, apakah dengan Allah, Rasulnya, agamanya, ayat-ayatnya kalian jadikan candaan, kalian hinakan? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah menjadi kufur setelah kalian beriman tadinya.
Maka hati-hati, jangan suka meremehkan. Kalau memang kita yang belum sanggup, katakan saya yang belum sanggup, saya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ini kesalahan saya, ini kekurangan saya, ampuni saya. Nah, kemudian yang kelima, as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktsaru fi, memperbanyak bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau salam-salam yang lain yang diajarkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Salawat terbaik, salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat-salat kita. Baca sambil kendarai mobil bisa baca itu, sambil naik motor bisa, apalagi yang dibonceng sangat bisa. Maka jangan sia-siakan, apalagi pahalanya sangat luar biasa. Nabi mengatakan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan menyanjungnya 10 kali. Nah, kemudian yang berikutnya, menetapkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan beliau yang Allah berikan kepadanya. Menetapkan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan beliau yang Allah berikan kepadanya. Tetapkan Nabi Muhammad adalah Rasul terbaik, penghulunya anak Adam. Beliau diutus kepada semua manusia dan jin. Risalahnya umum kepada semuanya. Beliau adalah orang yang terbaik. Dan seterusnya, kita akui, kita tetapkan, jangan diingkari. Jangan diingkari. Kemudian yang berikutnya, tajannubul ghuluwi fihi wal hadaru min dzalika, menjauhi sikap berlebih-lebihan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi sikap berlebih-lebihan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya mengangkat beliau melebihi kedudukan yang Allah telah berikan kepada beliau. Tadi kita wajib mencintai beliau, wajib mengagungkan beliau. Tapi mencintai dan mengagungkan beliau itu ada batasannya. Sudah Allah beri batasan. Apa batasannya? Muliakan beliau, cintai beliau sebatas beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, utusan Allah, kekasih Allah. Jangan diangkat lebih tinggi lagi menjadi derajat ketuhanan. Jangan. Tadi sudah kita bacakan, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Dan Nabi tidak akan ridho, demi Allah, Nabi tidak akan ridho ketika ada di antara manusia yang beribadah kepada beliau, sujud kepada beliau, misalkan berdoa kepada beliau, beristighasah kepada beliau, misalkan demikian. Nabi SAW gak akan ridho, gak akan ridho. Maka muliakan beliau, cintai beliau sesuai dengan kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan tidak gulu, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan tentang hak beliau adalah mencintai sahabat-sahabat beliau dan keluarga ahli bait beliau. Mencintai, memuliakan para sahabat dan keluarga beliau. Di antara tanda cinta adalah mencintai yang dicintai dan mencintai apa yang dia cintai. Di antara tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Allah dan mencintai apa saja yang Allah cintai. Di antara tanda cinta kepada Nabi SAW, satu, mencintai Nabi, jelas. Yang kedua, mencintai apa saja yang Nabi SAW cintai.
Maka muliakan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Muliakan beliau sesuai dengan kedudukan yang Allah telah berikan kepada beliau, kepada mereka. Cintai keluarga Nabi SAW, ahli bait, tanpa dipilih-pilih. Semua ahli bait yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, muliakan. Bukan hanya garis keturunannya Husain tok, semuanya. Dan itulah ahlu sunnah, mencintai para sahabat tanpa dikecualikan, mencintai ahlul bait yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa dikecualikan. Barang siapa yang membenci para sahabat, maka di dalam hatinya ada nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kenifakan. Banyak dan sedikitnya tergantung. Dan jangan pernah ridho dengan orang-orang yang mencela para sahabat Nabi SAW. Orang-orang Syiah misalkan, mereka orang-orang yang mencela para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Maka jangan ridho dengan mereka, jangan bergandeng tangan dengan mereka. Bahkan para ulama menghukumi mereka itu bukan muslim, mereka itu orang-orang kafir. Bagaimana mungkin mereka muslim sedangkan mereka membenci para ashabi Rasulullah SAW. Makanya para ulama menjelaskan di antara usul pokok ahli sunnah, akidah iman ahli sunnah adalah mencintai, memuliakan para sahabat Nabi SAW, para keluarga Nabi SAW sesuai dengan kedudukan yang mereka miliki masing-masing. Tahan lisan dari mencela beliau, dari mencela mereka. Doakan mereka, itu sikap seorang mukmin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim. Ini adapun orang-orang yang datang setelah para sahabat, setelah generasi para sahabat, orang-orang yang beriman yang datang setelah generasi mereka, mereka akan mendoakan para sahabat dengan mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami juga yang sudah terdahulu dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian, kejengkelan, ketidaksukaan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, Rabb kami, engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu yang bisa kita sebutkan dari hak-hak beliau yang hendaknya kita perhatikan, dan di sana masih ada hak-hak yang lain yang perlu kita pelajari, tapi tidak bisa kita sampaikan di pertemuan yang singkat ini. Nah, insyaallah cukup. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membahas satu poin dari rukun iman, yaitu beriman kepada Rasul, kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam. Dan pertemuan yang akan datang kita lanjutkan buah manis dari beriman kepada para Rasul. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Kalau ada kekurangan, kekeliruan, maka itu dari diri pribadi dan dari syaitan. Kalau ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.